Dengan Bapak Assalamualaikum. siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa di mana? Dari Pak Ali dari Medan ini. Ya, Ya, silakan. silakan. Ini Ustaz. Ada Ustaz yang mengatakan di Nipsus Saban katanya kita membaca malamnya, kita membaca Yasin 3 kali. Apakah itu memang ada atau tidak Ustaz? Tolong penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tentang amalan membaca surat Yasin di malam nisfu Sya'ban. Apakah ini ada tuntunannya? Taib, saya di awal pertemuan ini sudah menyinggung masalah ini, bahwa hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan malam nisfu Sya'ban semuanya lemah. Semuanya lemah. Dan ulama-ulama hadis di zaman dahulu ya, yang mutaqaddimun, di zaman para imam, tidak ada yang mengatakan hadis-hadis itu sahih atau hasan. Kemudian ulama-ulama mutaakhirin dari ahli hadis, mayoritas mereka melemahkannya. Ada sebagian ulama yang mengatakan hasan li ghairi. Ada sebagian ulama mutaakhirin yang mengatakan hasan li ghairi. Dan itu pun satu hadis ya, yaitu tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia di malam nisfu Sya'ban. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua orang, semua manusia, kecuali orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang bertikai. Orang yang bertikai. Dua orang ini yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini yang diperselisihkan oleh para ulama mutaakhirin dan mayoritas tetap mendhaifkannya. Selain hadis ini tidak ada hadis yang sahih, bahkan hasan, tidak ada tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Maka semua amalan-amalan yang dikatakan sebaiknya dilakukan di malam nisfu Sya'ban, semuanya tidak ada dasarnya. Saya ulangi ya, semua amalan-amalan ibadah yang dikatakan ini amalan khusus untuk malam nisfu Sya'ban, itu bisa dipastikan tidak ada tuntunannya. Karena yang diperselisihkan oleh para ulama tentang hadis keutamaan malam nisfu Sya'ban hanyalah hadis yang tadi, yang saya sebutkan, Allah turun ke langit dunia di malam nisfu Sya'ban. Dan Allah mengampuni semua manusia kecuali yang melakukan kesyirikan dan orang yang bertikai. Ini pun yang menghasankannya mengatakan hasan li ghairi. Itu pun sebagian kecil dari ulama mutaakhirin. Ya, mayoritas ulama mengatakannya lemah. Ya. Taib. Keutamaan ini tidak melazimkan atau tidak berkonsekuensi harus ada amalan-amalan khusus di malam nisfu Sya'ban. Karena hanya menjelaskan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban saja, yaitu Allah turun ke langit dunia. Dan ana pribadi lebih condong ke pendapat ulama yang melemahkannya. Dan turunnya Allah ke langit dunia itu sudah dijelaskan di dalam hadis yang sahih, dan itu tidak hanya di malam nisfu Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin. Yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Setiap malam Allah itu turun ke langit dunia. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian riwayatnya di sepertiga malam terakhirnya.
Itu setiap malam, bukan hanya malam nisfu Sya'ban. Maka ya, kenapa kita mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan amalan-amalan tersebut? Tidakkah kita setiap malam di sepertiga malam terakhir kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk salat? Bukankah di hadis tersebut juga dikatakan ala min mustaghfirin fa astaghfirullah, man yastaghfiruni fa astaghfirullah, siapa yang meminta ampun kepadaku maka aku ampuni dosa-dosa dia. Bukankah Allah juga mengatakan demikian? Dan itu setiap malam Allah turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga malam terakhir. Ya, maka para jemaah sekalian, jangan didengarkan orang-orang yang mengajak kita untuk melakukan amalan-amalan ibadah tertentu di malam nisfu Sya'ban.